Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas B mata kuliah IMK ingin mempresentasikan tugas UAS kami, yaitu perancangan aplikasi yang kami beri nama Moodwatch. Sebelum kami melakukan presentasi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nindya Abimanyu dengan NIM belakang 004. Kemudian ada rekan saya Mama Hesti Sakira dengan NIM belakang 015. Kemudian ada juga saya Sangguna Nindya dengan NIM belakang 028. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital dan internet yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses hiburan. Saat ini layanan streaming menjadi salah satu media hiburan utama yang banyak digunakan oleh masyarakat. Khususnya generasi muda, platform streaming seperti Netflix menyediakan berbagai film, serial, dokumenter, dan konten original dari berbagai genre dan negara. Melalui mata kuliah IMK, mahasiswa dituntut untuk mampu merancang antarmuka pengguna yang berpusat pada kebutuhan pengguna. Karena itu, final project ini berfokus pada perancangan aplikasi streaming baru bernama Moodwatch, yaitu platform streaming yang dilengkapi dengan fitur rekomendasi tontonan berdasarkan suasana hati pengguna. Berikutnya yaitu deskripsi aplikasi. Moodwatch adalah aplikasi streaming video on demand yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih personal dan emosional kepada penggunanya. Berbeda dengan platform streaming konvensional, Moodwatch menghadirkan fitur unggulan yaitu berdasarkan mood yang memungkinkan pengguna memilih konten berdasarkan suasana hati yang sedang mereka rasakan. Fitur utama Moodwatch yaitu ada berdasarkan mood, fitur inovatif yang menjadi keunggulan utama Moodwatch. Pengguna dapat memilih kategori mood seperti need a love, feeling sad, chill and relax, love mode, angry, and mood booster. Berikutnya yaitu ada analisis kebutuhan pengguna, yaitu yang pertama ada user persona. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan menyusun beberapa user persona berdasarkan karakteristik dan kebiasaan pengguna layanan streaming. Dari 5 persona yang dianalisis, Natasha dipilih sebagai persona utama karena paling relevan dengan tujuan aplikasi Moodwatch. Natasha merupakan pengguna aktif layanan streaming yang sering merasa bingung memilih tontonan akibat banyaknya pilihan dan menginginkan pengalaman menonton yang cepat serta sesuai dengan suasana hati. Berikutnya ada user skenario. Yang pertama yaitu persona yang digunakan. Berdasarkan kelima user persona yang telah diidentifikasi, Natasha merupakan persona yang paling cocok untuk dijadikan dasar pembuatan user skenario. Skenario penggunaan aplikasi yang pertama yaitu ada halaman login. Natasha baru saja menyelesaikan ujian akhir semester yang melelahkan dan ingin bersantai dengan menonton sesuatu yang bisa menghiburnya. Untuk menikmati konten di Moodwatch, Natasha membuka aplikasi Moodwatch di smartphone miliknya. Pada halaman login, Natasha melihat tampilan sederhana dan user-friendly dengan logo aplikasi yang menarik. Berikutnya ada halaman home. Setelah berhasil login, Natasha tiba di halaman home yang menampilkan berbagai kategori konten hiburan. Pada bagian atas halaman, Natasha melihat menu navigasi yang lengkap termasuk utama, series, film, permainan baru dan populer, dan daftar saya. Serta yang paling menarik perhatian adalah menu berdasarkan mood. Berikutnya yaitu ada fitur berdasarkan mood. Setelah mengklik menu berdasarkan mood, Natasha melihat tampilan yang menampilkan beberapa kategori mood yang dapat dipilih. Kategori tersebut meliputi need love, feeling sad, chill and relax, love mood, angry, dan mood booster. Halaman berikutnya yaitu halaman pemutaran video. Setelah memilih series komedi romantis, Natasha diarahkan ke halaman pemutaran video. Pada halaman ini, video langsung diputar secara otomatis dengan kualitas gambar yang jernih. Berikutnya yaitu ada halaman search. Keesokan harinya, Natasha teringat ada film thriller yang pernah direkomendasi oleh temannya. Untuk mencari film tersebut, Natasha
membuka aplikasi Moodwatch dan mengakses halaman search dengan mengklik ikon pencarian di bagian atas halaman home. Berikutnya yaitu ada halaman profil pengguna. Setelah beberapa hari menggunakan Moodwatch, Natasha ingin melihat pengaturan akunnya dan mempertimbangkan untuk membuat profil terpisah untuk adiknya yang juga ingin menggunakan aplikasi ini. Berikutnya yaitu ada halaman pengaturan. Sebelum membuat profil baru untuk adiknya, Natasha ingin memeriksa pengaturan akunnya terlebih dahulu. Dari menu drop down profile, Natasha melihat opsi pengaturan. Pada halaman ini, Natasha melihat beberapa section yang tersedia. Di informasi akun, ditampilkan data lengkap seperti nama, email, dan password, dan sebagainya. Halaman berikutnya yaitu halaman kelola profil. Setelah keluar dari halaman pengaturan, Natasha kembali ke menu drop down profile dan kali ini memilih opsi profil. Natasha diarahkan ke halaman kelola profil. Pada halaman ini, Natasha dapat melihat profil yang sudah ada, yaitu profil pribadinya. Selain itu, tersedia juga opsi menambah profil baru melalui icon edit atau tombol tambah profil. Berikutnya yaitu halaman kode verifikasi. Beberapa hari kemudian, Natasha ingin mengubah kata sandi karena alasan keamanan. Sistem keamanan Moodwatch memerlukan verifikasi identitas sebelum mengizinkan perubahan kata sandi. Berikutnya yaitu ada halaman ganti kata sandi. Setelah kode verifikasi berhasil dikonfirmasi, Natasha langsung diarahkan ke halaman ganti kata sandi. Pada halaman ini, Natasha melihat tampilan yang sederhana dengan header Moodwatch yang konsisten dengan halaman sebelumnya. Terdapat 2 field input yang harus diisi. Kata sandi baru untuk memasukkan kata sandi baru yang diinginkan dan konfirmasi kata sandi baru. Berikutnya ada halaman bantuan. Suatu hari Natasha mengalami kendala saat mencoba mengunduh konten untuk ditonton secara offline. Untuk mencari solusi, Natasha mengakses halaman bantuan dari menu drop down profile di pojok kanan atas. Pada halaman bantuan, Natasha melihat tampilan sidebar berwarna gelap yang terbuka dengan judul bantuan di bagian atas dan tombol X untuk close di pojok kanan. Berikutnya yaitu kesimpulan skenario penggunaan. Melalui skenario penggunaan di atas, terlihat bahwa aplikasi Moodwatch berhasil menjawab kebutuhan Natasha sebagai pengguna yang sering mengalami kesulitan dalam memilih tontonan. Fitur berdasarkan mood menjadi solusi utama yang membantu Natasha menemukan konten yang sesuai dengan suasana hatinya dalam waktu singkat. Dengan antarmuka yang intuitif, navigasi yang mudah, serta fitur-fitur pendukung seperti pencarian cerdas, kontrol pemutaran lengkap, dan multi-profil, Moodwatch tidak hanya menjadi platform streaming biasa, tetapi menjadi teman menonton yang memahami kebutuhan emosional penggunanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perancakan user interface. Yang pertama ada login page. Halaman login ini berfungsi sebagai pintu masuk utama pengguna ke aplikasi Moodwatch. Antarmuka dirancang sederhana dengan fokus input email dan password agar pengguna dapat login dengan cepat dan tanpa kebingungan. Selanjutnya ada halaman register page. Halaman ini digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun. Tampilan dibuat konsisten dengan halaman login agar pengguna merasa familiar. Form registrasi disederhanakan hanya berisi data penting. Selanjutnya ada halaman kode verifikasi. Halaman ini berfungsi sebagai lapisan keamanan tambahan saat pengguna melakukan aksi sensitif seperti mengganti kata sandi. Next. Selanjutnya ada halaman ganti kata sandi. Halaman ini memungkinkan pengguna memperbarui kata sandi akun. Antarmuka dibuat sederhana dengan 2 kolom input untuk memastikan keakuratan data. Next. Selanjutnya ada halaman home. Halaman ini merupakan pusat navigasi aplikasi Moodwatch. UI menampilkan berbagai kategori, konten, dan fitur unggulan berdasarkan mood. Next. Selanjutnya ada fitur berdasarkan mood. Fitur berdasarkan mood membantu pengguna menemukan konten sesuai suasana hati. Tampilan menampilkan beberapa kategori mood dengan ikon visual yang jelas sehingga pengguna dapat langsung memilih mood dan mendapatkan rekomendasi yang relevan. Next. Selanjutnya ada halaman pemutaran video. Halaman ini digunakan untuk menonton konten yang dipilih. UI dilengkapi kontrol pemutaran yang intuitif seperti play, pause, subtitle, dan navigasi episode sehingga pengalaman menonton menjadi nyaman. Next. Selanjutnya ada halaman search. Halaman ini berfungsi untuk mencari film atau series berdasarkan kata kunci.
UI menampilkan kolom pencarian di bagian atas dan hasil pencarian dalam bentuk grid poster agar pengguna dapat menemukan konten dengan cepat. Selanjutnya ada halaman profil pengguna. Halaman ini digunakan untuk mengelola akun. Tampilan dirancang ringkas dengan beberapa opsi utama seperti melihat profil, pengaturan bantuan, dan logout, sehingga pengelolaan akun menjadi lebih praktis. Selanjutnya ada halaman kelola profil. Halaman ini memungkinkan pengguna menambah, mengedit, atau memilih profil dalam satu akun. Next. Selanjutnya ada halaman pengaturan. Halaman ini digunakan untuk mengatur informasi akun dan preferensi aplikasi. Tampilan disusun terstruktur dalam beberapa section seperti informasi akun, bahasa aplikasi, dan riwayat perangkat login untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Next. Selanjutnya ada halaman bantuan. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi dan panduan penggunaan aplikasi. UI menggunakan struktur terorganisir agar pengguna dapat dengan mudah menemukan solusi atas kendala tanpa harus keluar dari aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu kesimpulannya yaitu Moodwatch dirancang sebagai aplikasi streaming berbasis konsep user-centered yang berfokus pada pengalaman menonton yang personal, efisien, dan sesuai dengan kondisi emosional pengguna. Melalui analisis kebutuhan, perumusan user persona, dan penyusunan skenario penggunaan dengan tokoh utama Natasha, aplikasi ini berhasil menjawab masalah utama pada platform streaming konvensional, yaitu kebingungan dalam memilih tontonan karena terlalu banyak pilihan dan rekomendasi yang kurang relevan dengan suasana hati pengguna. Perancangan antarmuka yang mencakup halaman login, register, home, fitur berdasarkan mood, pemutaran video, search profil pengguna, kelola profil, pengaturan, kode verifikasi, ganti kata sandi, dan bantuan menunjukkan alur interaksi yang jelas, linear, dan mudah dipahami. Setiap halaman memiliki fungsi spesifik namun saling terhubung, sehingga pengguna dapat berpindah dari satu tugas ke tugas lain, misalnya mencari, ke memilih, ke menonton, ke mengelola akun, hingga menjaga keamanan, tanpa hambatan yang berarti. Fitur unggulan berdasarkan mood menjadi diferensiasi utama yang mengatasi kelemahan sistem rekomendasi berbasis tontonan semata karena mengizinkan pengguna memilih kategori mood dan langsung memperoleh rekomendasi yang selaras dengan perasaan saat itu. Ditambah dengan dukungan fitur-fitur lain seperti pencarian visual, kontrol pemutaran yang lengkap, multi-profile, pengaturan keamanan seperti kode verifikasi dan kata sandi, serta halaman bantuan yang terstruktur. Moodwatch tidak hanya berperan sebagai penyedia konten hiburan, tetapi juga sebagai teman menonton yang memahami preferensi dan emosi penggunanya. Secara keseluruhan, tugas IMK ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer, mulai dari analisis pengguna, penyusunan persona dan skenario, hingga perancangan high fidelity UI, mampu menghasilkan rancangan aplikasi streaming yang lebih human-centered, intuitif, dan relevan dengan kebutuhan nyata pengguna masa kini. Selanjutnya, saya akan share screen prototyping yang telah kami buat di Figma, yaitu aplikasi Moodwatch. User akan disuguhkan halaman awalnya ini, yaitu memilih profil. Jika pengguna itu belum menambahkan profil tambahan, itu nanti akan hanya satu saja yang di sini. Kebetulan di sini kami mendesain agar kita memaksimalkan semua profilnya yang ada. Nah, jika diklik salah satu dari ini, misalkan kita pilih James. Nah, ini akan berpindah ke halaman utama. Di halaman utama ini tersedia banyak sekali pilihan. Ada navigasi barnya di sini, ada utama, series, film, permainan, baru dan populer, daftar saya berdasarkan mood. Dan jika user ini mengklik dari salah satu dari ini, misalkan kita mengambil berdasarkan mood, nah ini akan muncul modal, yaitu drawdown itu ya ada beberapa pilihan, yaitu ada misalkan kita memilih Neto Live, kita memilih Neto Live. Nah, ini di sini ada Neto Live, kita memilih Neto Live. Nah, ini nanti akan mengganti semua film berdasarkan moodnya. Misalkan kita memilih Neto Live, ya jadinya ini nanti akan mengganti seluruh filter filmnya.
Kemudian juga ada fitur pencarian. Fitur pencarian di sini nanti gunanya itu untuk seperti mencari judul film atau mungkin judul nama pemerannya, nama aktornya itu bisa di search di sini. Lalu kemudian user juga bisa masuk dengan cara mengklik profile, icon profilnya. Misal Natasha sudah membuat emailnya, sudah membuat akunnya tersendiri, yaitu Natasha tinggal hanya memilih mengisi kolom email dan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Jika Natasha memang user baru, Natasha hanya tinggal mengklik ini yang belum punya akun dan daftar di sini. Nah, setelah daftar di sini, Natasha akan mengisi namanya, emailnya, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Lalu ia klik daftar. Lalu nanti akan masuk lagi ke halaman login untuk login, yaitu memasukkan email dan kata sandi yang telah dibuat masuk. Nah, ini sudah masuk. Nah, jika ingin keluar, tinggal diklik saja drop down yang ada di samping profile, jadi tinggal pencet keluar. Nah, lalu misal Natasha ingin masuk lagi tetapi lupa kata sandi. Nah, di sini ada opsi untuk lupa kata sandi, tinggal klik di sini dan nanti akan dikirimkan kode verifikasi ke emailnya. Misal yang dimasukkan tadi ke Natasha masukkan tadi, nanti akan muncul kode verifikasi 6 digit kode di email, lalu masukkan di sini. Setelah dimasukkan ke sini dan itu benar, Natasha hanya cukup menekan tombol konfirmasi dan nanti akan ditampilkan lagi halaman baru, yaitu mengisi 2 kolom baru lagi, yaitu kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi baru. Nanti setelah kata sandi barunya sudah dimasukkan lagi dan diketik ulang lagi untuk kebutuhan konfirmasi, tinggal Natasha hanya tinggal klik button yang di sini ganti kata sandi. Lalu nanti akan diarahkan lagi ke halaman login untuk login lagi, masukkan email Natasha, kemudian masukkan kata sandi yang baru dan klik masuk. Dan lalu juga ada dan ini UI-nya juga misalkan Natasha ingin menonton satu film, kita ambil yang ini aja. Nah, ini ada UI-nya dan ini ada tombol pause, ada tombol revert, ada tombol yang mundur 10 detik dan maju 10 detik, ada juga ini untuk full screen atau tidaknya, lalu juga ada screen cache, ada juga pengaturan brightness-nya bisa diturunkan, bisa dinaikkan, dan ada volumenya juga, dan ada durasinya juga. Kemudian jika Natasha ingin mengganti audio dan bahasa, tinggal klik di sini. Lalu ada juga jika Natasha ingin langsung lanjut ke episode selanjutnya, tinggal klik yang di sini. Nah, lalu ada juga di bagian samping profile ini ada drop down, ini ada beberapa pilihan juga, ada profile, ada pengaturan, ada bantuan, dan ada keluar. Dan saya jelaskan yang profile dulu. Ini nanti kalau misalkan Natasha pencet profile, ini akan balik lagi ke halaman yang disebutkan pertama kali. Jadi misal si Natasha sudah selesai menontonnya, lalu misalkan adik kecilnya ingin menonton juga, dan ini tinggal diganti saja profilnya dan seluruh rekomendasinya nanti akan disesuaikan lagi sesuai profilnya sendiri. Kemudian juga ada pengaturan di sini, yaitu ada informasi akun, yaitu ada nama, ada email, lalu kemudian ada bahasa aplikasinya, misalkan Natasha atau adik kecilnya itu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia, ya tinggal diklik bahasa Indonesia. Jika lebih nyaman untuk English bisa Inggris, dan ada beberapa pilihan lain seperti Japanese, Simplified Chinese atau Traditional Chinese. Dan ini juga ada untuk ukuran hurufnya, misalkan si Natasha atau adik kecilnya itu lebih suka ukuran font yang besar, ukuran huruf yang besar, tinggal diklik yang besar. Jika suka yang kecil, tinggal yang kecil. Jika sudah suka yang biasa-biasa saja, tinggal diklik sedang. Dan ini juga ada history login device, yaitu fitur untuk melihat device-device yang sudah terdaftar atau pernah login di akun ini. Lalu juga ada bantuan. Bantuan ini dibuat untuk
mengatasi semua permasalahan yang ada yang dialami user. Nah, ini misalkan ada akun, ada menyelesaikan masalah, ada juga pengalaman menonton. Nah, di sini nanti jika diklik pengalaman penonton, user akan dikasih beberapa pilihan, misalkan mengganti ukuran huruf, mengatur kecerahan suara, mengatur kecerahan dan suara, atau mengganti rekomendasi tontonan. Ini nanti tinggal diklik, nanti akan dikasih tahu step by stepnya cara memperbaikinya itu. Lalu jika ada pertanyaan atau masalah-masalah lain yang tidak disediakan di sini, ini nanti user hanya cukup mengklik hubungi kami. Lalu ini juga bisa keluar. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.